mengalami keluhan atau penyakit apa gitu? Kalau saya kaki saya itu sudah berapa tahun. Terus saya cek terus ke dokter. Cek. Alhamdulillah saya cuma 1 kali ke Pak Genta. Alhamdulillah saya langsung. Wabarakatuh, salam budaya, salam rahayu. Ya teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ya, di siang hari ini kita bertamu ke rumah seorang spiritual ya, kita sebut spiritual karena apa? Beliaunya itu berprofesi sebagai ahli dalam pertolongan, pengobatan dan sebagainya. Kita nanti akan mengorek tentang riwayat beliau, juga keunikan tentang pribadi beliau yang dimana Pak Genta ya, dengan beliau itu berasal dari Bali yang dulunya seorang mualaf yang memiliki karomah atau kelebihan yang sangat membuat kita penasaran untuk datang ke tempat ini yang tepatnya di desa apa ini Pak? Bulak Kunci. Bulak Kunci ya, kecamatan mana? Kecamatan Pacet. Kecamatan Pacet ya, Mojokerto, Jawa Timur ya. Dengan Pak Genta, seorang mualaf, juga seorang spiritual kondang yang dulunya sudah terkenal. Pak Genta, ini yang ingin kita tanyakan mulai dari perjalanan hidup panjenengan dari Bali ya, terus menikah dapat orang Mojokerto, dan akhirnya menjadi seorang mualaf pemeluk agama Islam, dan kepandaian atau keahlian atau ilmu yang jenengan miliki itu sudah ada dari lahirkah atau mendalami atau mempelajari dari mana gitu Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Namo Buddhaya. Jadi begini, untuk pertanyaan yang panjenengan lemparkan ke saya, itu yang saya miliki itu Astungkara ya. Alhamdulillah itu memang dari lahir. Kebetulan dari lahir, dan saya itu memiliki salah satu keluarga yang ya bisa dikata alhamdulillah dipercaya juga untuk pengobatan dan lain sebagainya, Gus. Ya. Jadi saya untuk memberikan salah satu kebiasaan saya terhadap seseorang itu manfaat orang banyak, saya punya prinsip. Saya nggak bisa ngasih finansial, saya nggak bisa ngasih uang. Saya hanya bisanya memberikan semangat dan keyakinan bahwasanya di dunia ini kita berbuat baik, karma pala akan dibalas dengan kebaikan, dan pala itu kejelekan. Pala itu kebaikan dan karma itu kejelekan gitu. Ya, salah. Seperti itu ya. Jadi saya ralat lagi, pala itu kebaikan dan karma itu adalah kejelekan. Jadi sebuah karomah, kalau menurut ajaran agama Islam, ilmu tanpa dipelajari itu namanya laduni ya, atau karomah yang datang dari Tuhan. Itu kalau menurut ajaran agama Islam. Dan Pak Genta ini memiliki kelebihan itu memang semenjak atau dari kecil gitu ya Pak Genta ya. Dan mohon maaf untuk amalan atau ilmu yang dengan amalkan ini, di pergunaannya atau tamu-tamu yang datang ke sini itu dalam rangka tujuannya itu meminta seperti apalah, kesembuhan atau apa gitu, bisa diceritakan nggak kira-kira? Oke, saya ceritakan sedikit. Kalau urusan soal masalah tamu yang datang ke sini itu masing-masing sih. Ada yang minta kesembuhan, kan begitu ya istilahnya, minta kesembuhan, bagaimana caranya agar bisa sembuh. Terus ada yang minta yang bisa dikata pelarisan juga, karena kan orang-orang itu kan kebanyakan yang datang kemari itu orang yang sakit, ya kan. Terus ketok tular omong, jadi urusannya itu dirembetkan dengan yang lain-lainnya. Contohnya minta pelarisan. Ya, saya bilang jujur, saya di sini kalau misalkan pelarisan saya coba, siapa tahu bisa jodoh dan yakin. Dan kebetulan juga, ya betul, laris juga. Ya saya bingung sendiri jadinya, ya kan. Saya, ya gimana ya. Artinya saya ini memang diberikan untuk kelebihan ini untuk membantu. Itu aja simpelnya di situ. Dan saya meyakinkan pada pasien-pasien saya, kalau memang belum merasa
puas atau apa, boleh silakan tanyakan kepada saya, jangan ditanyakan kepada orang lain, karena saya itu menanganinya dengan apa adanya yang ada pada diri orang tersebut. Jadi yang datang ke sini sebagian besar itu orang yang minta kesembuhan dari penyakitnya. Ya. Ada juga yang ketika usahanya mengalami suatu masalah kebangkrutan lah, bisa dibilang itu usahanya tidak sukses atau bangkrut, datang ke panjenengan atau Pak Genta ini, dan banyak yang tertolong atau terselesaikan gitu ya Pak. Betul. Kalau boleh tahu juga tamu yang datang Pak ke sini itu dari mana saja? Dari Tulungagung, terus ada dari Surabaya, Malang, yang katanya ada di Gunung Kawi, dekatnya Gunung Kawi. Ya Malah larinya ke sini. Ya. Padahal di Gunung Kawi kan tempat. Ada. Sudah saya pertanyakan itu loh. Jenengan datang ke sini, kenapa? Orang padahal di Gunung Kawi kan ada. Dia bilang, saya nggak percaya Pak. Bagaimana orang di situ banyak sekali orang-orang yang menggunakan momen itu, bahkan istilahnya kayak diambil sistemnya itu kayak diambil apa? Sekiranya menjadi perdukunan, dibayar atau apalah sebagaimana, dimanfaatkan lah, betul. Jadinya beliau itu tidak mempercayai. Terus yang di sana terkenalnya kan pakai tumbal ya Pak. Betul. Ya. Kalau di Bapak kan pertolongan itu lantaran Pak Genta, tapi tetap Tuhan yang betul sekali, gitu ya. Betul sekali. Makanya banyak yang datang sini. Ataukah ada yang dari luar Jawa Pak? Dari luar Jawa itu NTT, NTT, terus Sulawesi. Nah, dari Sulawesi ada. Kemarin sekitaran antara beberapa bulan yang lalu saya kebetulan mau terbang ke daerah Kalimantan, tapi saya tolak karena kebanyakan pasien juga di sini. Nanti kalau saya tidak ada di sini kan kasihan ya, seperti jenengan lihat itu ya, yang barusan datang itu ya seperti. Iya, jadi teman-teman di sini di sela kita meminta waktu atau menyita waktu Pak Genta ini, ternyata sudah banyak tamu yang mengantri, dan mungkin ya seperti tadi awalnya ya, mereka punya permasalahan gitu. Dan intinya Pak Genta itu mengcover semua yang tamu atau pasien yang sini itu keluhannya apa, Pak Genta mampu ya menyelesaikan ya. Dan satu hal lagi yang lucu lagi itu begini, penyakitnya udah sembuh. Nah sekarang gantian keluhannya masalah ekonomi usahanya. Nah, penyakit sudah sembuh Pak, saya bla 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 bla, ini lagi gini. Ya akhirnya mau nggak mau bagaimana ya, kita selaku sebagai apa ya, istilah kata itu merasakan yakin ya, keyakinan ada di situ. Mau tidak mau ya saya juga ya harus membantunya lah. Hanya dalam artian memberikan saran dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan masalah supranatural, nah itu ya pastinya ya beliau pasti saya apa dan saya berikan apa, itu sudah pasti beliau itu percaya. Nah, ini ada yang ingin kita tanyakan lagi, tentunya mungkin barangkali nanti privasi tidak usah disampaikan Pak, tapi jika memang jenengan anggap tidak privasi, monggo. Cara pengobatan atau cara jenengan memberikan pertolongan dengan cara seperti apa ini tentunya juga sangat unik kalau kita bisa mengorek dari panjenengan. Oke, jadi untuk masalah pengobatannya, kalau salah satunya itu pengobatan yang saya pakai itu tarik sukma. Tarik sukma itu dalam hal apa yang ada di dalam manusia itu saya sedikit relaksasikan dirinya dengan bentuk-bentuk alur alam goibnya. Jadi pasien-pasien saya sendiri nanti yang dirasakan itu boleh ditanyakan bagaimana situasi kondisinya, dan dikira nanti saya mengada-ada ya. Saya enggak mau nanti dipikirnya saya enggak suka yang dikata dukun apa enggak suka saya ya. Nanti boleh nggak kita, kan kebetulan banyak pasien di sini, kita tanya mereka kesaksian setelah beberapa kali datang sini seperti apa gitu ya. Boleh silakan. Nanti kalau seumpama itu saya tidak pernah mau mengintimidasi mereka, tidak. Mereka datang dengan keikhlasan hati ya Bu ya. Betul ya Bapak-bapak ya semuanya itu. Jadi keikhlasan hati dan tidak banyak aturan yang harus saya berikan. Ini yang jadi pertanyaan di publik. Kita kan sering membuat konten-konten seperti ini Pak ya. Yang jadi satu pertanyaan, adakah syarat tertentu untuk datang ke seorang, kalau di Jawa itu terkenal dukun, tapi ini spiritual ya, supernatural, syarat tertentu apa, terus
adakah tumbal gitu jika sudah sukses? Nah, ini kan unik juga ya untuk ditanyakan ya. Monggo Pak. Jadi gini, Mas semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, biar semuanya tahu semuanya, ya. Saya diciptakan oleh Tuhan itu dari awal memiliki kelebihan. Saya bilang begitu ya. Dari awal saya memiliki kelebihan. Dan saya sudah bicara tadi. Pertama, saya diciptakan oleh Tuhan itu untuk menolong sesama. Dan menolong sesama itu apakah saya itu meminta imbalan? Pertanyaan begitu. Bahkan masyarakat di sini pun bicara sama saya, Pak Genta banyak tamu. Pak Genta banyak tamu. Mereka berpikir apa? Pak Genta banyak uangnya. Saya berprinsip, saya diem. Kenapa kok saya dibilang banyak tamu banyak uang? Artinya apa? Berarti di sini itu kan begitu. Di sini itu banyak yang menggunakan syarat-syarat tentang finansial. Padahal saya dari kecil dilahirkan kepada sang yang dewasa, kalau orang Bali bilang begitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberikan kelebihan itu untuk menolong. Makanya saya bilang apa tadi? Saya tidak bisa memberikan finansial. Saya bisanya itu memberikan kemampuan dan keyakinan bahwasanya setiap pasien yang datang ke sini itu insya Allah sembuh dan yakin sembuh dan lain sebagainya. Itu masalahnya. Jadi keyakinan itu tentang sugesti mereka ya. Iya. Saya datang ke sini pasti sembuh atas pasti sembuh. Lantaran pertolongan Pak Genta gitu. Iya. Tapi anehnya lagi gitu. Anehnya padahal di dokter diagnosa itu tidak ada apa-apa, dokter. Nah makanya di sini zaman dahulu kala, ini perbedaan Gus ya, ini perbedaan. Zaman dahulu kala nggak ada dokter. Tahun 70 nggak ada dokter. Nah, bahkan zamannya kerajaan nggak ada dokter, nggak ada. Adanya dukun, tabib, beranak, dukun beranak, ya kan? Nggak ada dokter. Itu pun pakai ramuan-ramuan, nggak ada dokter. Nah sekarang saya herankan itu kenapa? Kenapa kok para medis menjelekkan non medis? Non medis pernah nggak menjelekkan medis? Nggak pernah. Adanya menyarankan ke medis, gitu loh. Ya kan? Adanya menyarankan ke medis, gitu loh. Dan non medis sudah sering. Kok dipijat perutnya? Nggak boleh. Kok digini perut? Nggak boleh. Padahal dari nenek moyang kita ya kayak begitu. Nah sekarang permasalahannya itu adalah keyakinan kita masing-masing. Sugesti. Biasa. Jadi memang kalau misalnya barangkali saudara-saudara kita menonton tayangan kali ini ya, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Genta bahwa tanpa syarat dan juga tanpa tumbal tentunya. Dan untuk yang terakhir Gus, yang terakhir ini kan juga ramai yang jadi apa ya, pertarungan dalam komentar di video ini. Kalau misalnya seorang dukun atau supranatural itu bisa memberikan pertolongan pada seorang pengusaha yang bangkrut dan bisa kembali pulih, otomatis dukunnya itu jadi kaya dong. Nah ini coba Gus, menurut panjenengan gimana Gus? Pak Iya. Jadi begini. Ya ngomongnya ya. Ya apa santai. Ya, santai. Ya. Jadi begini ya. Kalau urusan kaya sudah pasti lah, mereka berhasil dan kaya. Ya. Sering saya itu memiliki apa ya istilahnya saudara ya, seperti orang yang meminta tolong kepada saya itu dan akhirnya kaya. Terus kenapa kok dukunnya katanya bilang bisa jadi kaya? Ya itu tadi yang seperti orang mengatakan Pak Genta ramai tamu pasti banyak uangnya, kan begitu ya. Tapi saya terus terang, saya mengatakan itu dikarenakan beliau-beliau ini berpikirnya finansial terus. Jadi kuncinya itu adalah begini, sesuatu hal goib. Ini garis merah, stabilo merah. Sesuatu hal goib tidak boleh diperjualbelikan oleh siapapun. Tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena itu adalah tuntunan dari lahiriah buat untuk kaumnya, buat untuk makhluk. Tidak ada yang namanya jual beli goib di sini. Kalau andai kata pun ada jual beli goib, itu hanya ya maaf aja ya. Ya itu memang dasarnya beliau semuanya mungkin mengharapkan pekerjaan seperti itu dan mungkin ya bisa jadi
alam akan marah. Luar biasa. Jadi oke teman-teman, jadi mungkin untuk video kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Ini sangat luar biasa sekali, yang dimana kita sudah mewakili atas pertanyaan dari semua penonton kita, bahwa di suatu tempat perdukunan atau orang datang ke dukun kan harus syarat, harus pakai tumbal. Tapi yang di sini sangat luar biasa sekali, lain daripada yang lain. Pak Genta ini seorang mualaf yang memiliki kemampuan dari lahir ya, dan kita mencoba untuk mencari solusi buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Misalnya ada keluhan penyakit apa, usahanya sedang mengalami kesusahan, monggo datang ke sini dengan alamat yang sudah kita cantumkan tadi di atas di awal video ya. Dan bolehkah terus nanti setelah hari ini atau kapan-kapan lagi kita soal lagi ke sini, yang tentunya masih banyak yang untuk kita ketahui dari Pak Genta ini ya. Boleh Ya. sekali. Dan setelah ini kita untuk membuktikan apa yang disampaikan Pak Genta ini, di sini kebetulan banyak sekali pasien, kita coba tanya satu persatu seperti apa kesaksian mereka dan apa yang mereka rasakan setelah datang ke sini, dan masih kembali lagi gitu ya mereka ya. Boleh ini terus yang jenengan nanti ya Ibu ya. Ya baik, untuk kali ini saya akhiri. Pak Genta, terima kasih atas waktunya ya, sudah meluangkan waktunya. Kita diberi kesempatan untuk ngobrol dan mengurai keterangan atau ya pengalaman jenengan yang agak privasi sedikit, tapi nggak apa ya, kita tayangkan ya. Nggak apa-apa, itu lebih bagus untuk biar supaya halayak tahu. Tidak ada yang ditutupi, memang seperti itu adanya ya Pak Genta. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahim.